Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang Fibonacci search. Apa itu Fibonacci search? Jadi, Fibonacci search adalah metode pencarian di mana kita memanfaatkan angka Fibonacci sebagai titik-titik atau indeks elemen array yang akan kita bandingkan dengan nilai atau data yang kita cari. Sama seperti binary search ya, syaratnya untuk melakukan Fibonacci search ini, larik atau array harus sudah terurut baik itu secara ascending maupun secara descending. Terus kalau kita bandingkan antara Fibonacci search dan binary search, memang secara langkahnya Fibonacci search itu lebih banyak dibandingkan binary search, namun sebenarnya untuk prosesnya dikatakan di sini bahwa Fibonacci search lebih sederhana karena dia hanya melakukan proses penambahan dan pengurangan. Sehingga waktu yang kita gunakan untuk melakukan pencarian itu lebih singkat dibandingkan binary search. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa sih deret Fibonacci. Jadi deret Fibonacci itu adalah deret angka di mana nilai suku sama dengan jumlah nilai dua suku sebelumnya. Ya, di mana n-nya itu lebih besar sama dengan 2 dan n itu dimulai dari 0. Di situ kita bisa lihat ya. Deret Fibonacci itu dari mulai 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24. Jadi 1 di sini kita peroleh dari jumlah 2 bilangan sebelumnya, yaitu 0 dan 1. Begitu juga dengan 2, itu hasil dari penjumlahan 2 angka sebelumnya, yaitu 1 ditambah 1. 3 itu penjumlahan dari angka sebelumnya, yaitu 1 ditambah 2, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas manual proses dari Fibonacci search. Ya karena dari Fibonacci nanti kita mulai dari angka 1, maka nanti ketika kita melakukan proses pembacaan data pada larik, kita masukkan data tersebut dimulai dari indeks ke-1. Jadi indeks ke-0-nya kita biarkan kosong. Tahapan yang pertama adalah kita mencari nilai F yang ke K dengan melihat angka Fibonacci yang paling dekat dengan N, di mana N adalah jumlah elemen dari larik. Nah, ini contohnya ya. Jadi, FK itu adalah indeks dari yang paling dekat dengan N, kemudian isinya adalah 13, ya. Sedangkan FK-1 itu sama dengan I, yaitu isi dari elemen indeks keempat ya setelah FK. FK-2 isinya 5, itu menjadi nilai P. Dan FK-3 isinya 3, itu menjadi nilai Q. Selanjutnya ya, kita melakukan increment dari M, di mana M itu harus lebih besar sama dengan 0. Nanti M ini kita gunakan kalau pencarian pertama data yang kita cari itu ternyata lebih besar dari A yang ke I. Ya, I-nya tadi ini ya, FK-1. Jadi, ini adalah deret Fibonacci yang kita punya. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nilai yang kita cari. Ya, di mana kalau seandainya data yang kita cari itu lebih besar dari A yang ke I, maka kita ubah I-nya dengan rumus I ditambah M. Tapi kalau sebaliknya, maka kita gunakan I yang awal tadi,
ya. Yang awal yaitu FK min 1. Yang ini ya. Selanjutnya kita lakukan pencarian. Di mana kita melakukan pencarian itu selama I tidak sama dengan 0 dan flagnya masih 0 atau data yang mau kita cari itu belum ditemukan. Nah, ketentuan pencariannya kalau data yang kita cari sudah sama dengan data yang ke I, maka artinya data kita sudah ditemukan. Flagnya kita ubah jadi 1. Tetapi kalau ternyata tidak sama, kita lakukan pengecekan kembali. Kalau ternyata data yang kita cari itu lebih besar dari data yang ke I, maka kita lakukan pencarian ke kanan. Kita anggap saja ini datanya terurut secara ascending ya, makanya dia ke kanan. Kalau dia descending berarti kita melakukan arah sebaliknya. Gitu ya. Di mana kita melakukan updating nilai dari I-nya. Ketentuannya adalah kalau P-nya sama dengan 1, berarti kita anggap data tidak ditemukan, terus kita ubah I-nya jadi 0. Sehingga proses pencarian kita hentikan. Tapi kalau ternyata P kita itu nggak sama dengan 1, maka kita melakukan update nilai I, P dengan Q sesuai dengan rumus ini. Selanjutnya, kalau ternyata data yang kita cari lebih kecil dari A yang ke I, maka kita melakukan proses pencarian ke sebelah kiri. Ya, dengan melakukan updating I. Ketentuannya kalau si Q sama dengan 0, maka kita hentikan proses pencarian dan ubah I sama dengan 0. Tapi kalau Q-nya tidak sama dengan 0, maka kita updating nilai dari I, T, P, dan Q menggunakan rumus ini. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke contoh kasus. Semisalnya saya punya larik A dengan jumlah elemen 16 ya. Berarti indeksnya dari 0 sampai 15, di mana data di indeks ke-0 kita biarkan kosong. Jadi kita mulai mengisi di indeks ke-1. Nah, di sini jumlah elemen kita adalah 16, kemudian sudah kita pastikan bahwa data kita terurut. Ya, kasusnya di sini kita urutkan secara ascending. Kemudian data yang mau kita cari adalah 19. Dengan tahapan yang tadi, kita mendapatkan deret Fibonacci. Kita simpan ke dalam larik Fibo, ya. Lalu kita mencari nilai FK, lalu FK-1 sebagai I, FK-2 sebagai P, dan FK-3 sebagai Q. Jadi di sini I kita yang pertama adalah 8, P kita 5, Q kita 3. Ya. Kemudian M kita di sini adalah 16, N ya. Dikurang dengan FK kita 13 yaitu 3. Berarti di sini nanti akan ada pengulangan sebanyak 3 kali. Oke, karena tadi kita udah tahu bahwa I kita adalah 8, maka kita cek dulu apakah data yang ada di indeks ke-8 ini sama dengan data yang kita cari yaitu 19. Nah, karena data yang kita cari ini lebih kecil dari data yang ada di indeks ke-8, maka I-nya tetap 8. Tidak kita lakukan updating. Ya. Selanjutnya, ya, kita cek nih. Karena 19 itu lebih kecil dari 25, berarti kita melakukan proses pencarian ke sebelah kiri. Dimana diketahui tadi Q-nya 3 ya. Kita updating dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga I yang baru kita peroleh di sini 5, kemudian P-nya 3, Q-nya 2. Ya. Karena tadi I-nya 5, berarti saatnya kita mengecek data yang ada di indeks ke-5. Apakah sama dengan 19? Tidak sama, kemudian kita cek data yang kita cari itu lebih besar atau lebih kecil dari data yang ada di indeks 5. Karena 19 itu lebih besar dari data yang ada di indeks 5 yaitu 17, maka kita lakukan
pencarian kembali ke sebelah kanan. Di mana kita memperhatikan nilai Q-nya. Q-nya di sini sama dengan 2, berarti kita lakukan proses pencarian ya dengan mengupdate nilai sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita fokus I-nya jadi 7, kemudian P-nya jadi 1, Q-nya jadi 1. Ya. Lanjut berarti proses pencarian kita lanjutkan ke I-nya 7. Karena data yang ada di indeks ke-7 ini tidak sama dengan 19, kemudian ternyata lebih kecil ya dari data yang ada di indeks ke-7, kemudian Q-nya masih kita cek hasilnya 1, berarti kita tetap melakukan pengulangan dengan updating nilai T, I, P, dan Q dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Di mana I sekarang 6, kita cek I 6, itu nilainya berapa? Isinya ternyata 19, sama dengan data yang kita cari, maka kita outputkan data ditemukan. Oke, sekarang kita implementasi ke program. Ya. Di sini kita akan punya 4 subprogram. Subprogram yang pertama adalah proses baca. Subprogram yang kedua adalah proses cetak. Kemudian karena Fibonacci mengharuskan datanya terurut, saya gunakan di sini bubble sort yang paling sederhana aja ya. Baru kita implementasikan Fibonacci search. Parameternya A, jumlah elemen, dan data yang mau kita cari. Oke, kita implementasikan. Oke, di sini saya implementasikan baca, kemudian saya implementasikan cetak, ya, seperti video-video yang sudah saya unggah sebelumnya. Kemudian di sini saya implementasikan bubble sort. Ada variabel I, K, X. Kemudian ada pengulangan tahapannya yaitu K. Di dalam K ada pengulangan untuk I.
Jadi di sini kita lakukan swapping kalau ternyata data yang di sebelah kiri itu lebih besar dari data yang di sebelah kanan. Karena saya mau melakukan pengurutan secara ascending. Oke, selanjutnya kita implementasikan Fibo search-nya. Kita pastikan dia sesuai dengan pseudocode ya. Oke, ini pseudocode kita. Kita butuh banyak variabel ya untuk melakukan Fibonacci search ini. Ada P, kemudian ada Q, ada M, atau di sini diganti jadi pen ya, tapi kita ganti M supaya sesuai dengan langkah tadi boleh. Kemudian ada T, ada flag, kita kasih nilai awal 0. Kemudian ada FK. Kemudian ada F0, 1. Kemudian ada F1, juga 1. Kemudian ada F, 1. Ada J, 1 juga. Ada I, kemudian ada S. Lalu ada Fibo. Fibo dengan jumlah elemen N. Oke. Setelah itu ada while. Ya. Ada while selama F-nya itu lebih kecil sama dengan N. Kita lakukan pengulangan. Di sini kita membangkitkan angka Fibonacci-nya. Di mana J kita jadikan indeks Fibonacci. Oke, setelah dapat angka Fibonacci, kita menentukan nilai FK, I, P, dan Q ya. Oke, setelah dapat nilai awal dari masing-masing variabel, kita melakukan proses pencarian. Jadi di sini kita cek dulu data yang kita cari itu lebih besar nggak dari data yang ada di I awal. Kalau ternyata lebih besar, kita update I-nya. Jadi I ditambah M.
Kalau tidak, I-nya tetap ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan pencarian. Selama I-nya tidak sama dengan 0, kemudian flag-nya masih 0 ya. Kalau data yang kita cari ternyata sama dengan data A yang ke I, maka di sini flag-nya kita ubah jadi 1, menandakan bahwa datanya udah ditemukan. Selain dari itu, kita cek si carinya lebih kecil atau lebih besar dari A yang ke I. Kalau dia lebih kecil, kita cek Q-nya ya. Q-nya sama dengan 0 enggak? Kalau iya, maka kita update I-nya jadi 0 untuk menandakan bahwa pencarian berhenti ya. Kalau tidak, maka kita lakukan update nilai I sama dengan I dikurang Q. T sama dengan P. P sama dengan Q. Q sama dengan T dikurang Q. Oke, kalau dia ternyata lebih besar, yang kita cek adalah nilai P-nya ya. Kalau dia 1, I-nya jadi 0, pencarian berhenti. Kalau enggak sama dengan 1, kita update I-nya. P-nya. Dan Q-nya ya. Oke. Baru kita tentukan outputnya. Di sini if flag sama dengan 1, F data ditemukan. Else tidak ditemukan. Oke. Jangan lupa tadi di proses baca belum kita sesuaikan ya. Dimana datanya itu kita bacanya dari indeks yang ke-0, dari indeks yang ke-1. Ya, di sini. Oke, kita coba run programnya. Oh, sorry. Di main-nya belum kita implement ya. Sama ada I, ada N, ada cari. Sorry, ada N dan cari aja ya. Kemudian kita input dulu jumlah data. Baru kita deklarasikan A yang ke N dengan jumlah elemen N ya. Lalu kita lakukan proses baca. Kemudian kita bubble sort dulu. Baru kita cetak. Oke, kemudian di sini kita inputkan dulu data yang dicari ya. Baru kita panggil Vibo search. Oke, kita run programnya. Jangan lupa kita save dulu. Vibo search. Data yang dicari misalnya 4. Oke, masih ada yang salah nih.
Oh, saya salah meletakkan ininya ya, outputnya ya. Oke, kita ulang lagi. Oke, 4 data ditemukan. Kemudian kita coba input lagi. Tapi kali ini yang kita cari data yang nggak ada di dalam array kita. Ya, misalnya 2. Oke, selesai untuk materi Fibonacci Search. Terima kasih banyak. Selamat mencoba. Jangan lupa terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.